Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahil muni'i ala man ta'ah wattaba'a ridahul muntaqim mimma khalafahu wa asahu alladhi ya'lamu ma adharahu abduhu wa ma akhfahu al-mutakaffilin biarzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu shahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tarahu Allahu wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu an yawmakum hadha yawmun 'azim wa indun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fahuwa yawm tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Hari Raya Fitri di pagi yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat menunaikan sholat Hari Raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah ini. Selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan tasbih di hari kemenangan yang berbahagia dan khidmat ini. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur yang dalam menyongsong datangnya hari kemenangan dan bahagia dan penuh ampunan ini, gemar takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di seluruh dunia. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat akhir dari bulan Ramadan ini, bersama dengan hilir mudiknya orang-orang yang mengantarkan dan menyampaikan zakat fitrahnya, suasana malam 1 Syawal semakin semarak dan syahdu oleh gemar takbir, tahmid dan tahlil dan juga tasbih. Sungguh besar terasa nikmat dari kemenangan yang Allah karuniakan kepada kita. Pagi 1 Syawal suasananya semakin sakral dan syahdu, ketika kaum muslimin berbondong-bondong menuju masjid-masjid, musola-musola, dan juga ada juga yang pergi ke tanah-tanah lapang
untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Pada saat ini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan, bersatu dan berkumpul untuk satu tujuan yang sama, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat karunia-Nya serta kemenangan di hari raya Fitri ini. Hari yang mulia ini merupakan hari kemenangan kaum muslimin setelah sebulan penuh melakukan jihad besar, bertempur melawan musuh yang selalu mengintai dan melekat dalam diri mereka, yaitu hawa nafsu yang selalu mendorong manusia kepada kesesatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh pada siang hari Ramadan kita menahan diri dari makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya kita lakukan salat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan berzikir sebanyak-banyaknya, guna agar kita semakin dekat dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka hari ini tibalah saatnya, hari kemenangan bagi kita semua. Umat Islam di seluruh dunia pada hari ini merayakan kemenangan dengan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid dan juga bertasbih sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang melawan hawa nafsu dan mengendalikan selama 1 bulan penuh bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Itulah sebabnya prestasi pencapaian pengendalian hawa nafsu itu mendapatkan penghargaan dari Allah berupa surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Naziat ayat 40 sampai 41. Sementara orang yang tidak mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsu, hidupnya selalu diperbudak oleh hawa nafsunya tersebut, maka dia akan mendapatkan tempat yang paling hina di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tafa wa asharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Yang artinya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada dalam suasana Idul Fitri yang berarti kembali kepada kesucian. Kita telah berhasil meraih kemenangan dan pertempuran melawan hawa nafsu. Kemenangan yang telah kita rebut dan kita raih ini, marilah kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlena dan mudah tergiur oleh bujuk rayu setan dan iblis beserta pasukannya. Setan adalah nyata sebagaimana musuh bagi kita hingga akhir zaman. Maka anggaplah ia sebagai musuh yang harus selalu kita waspadai, karena mereka selalu berusaha keras menggoda kita dengan berbagai cara melakukan kemaksiatan dan kesenangan dunia. Agar kemenangan yang kita raih ini kita tepatkan begitu saja,
dengan menuruti ajakan hawa nafsu, maka bala tentara iblis dan setannya mereka akan bersenang-senang melihat kesesatan yang terjadi pada diri kita. Pada hari ini iblis dan setan yang terkutuk menjadi marah karena mengetahui bahwa umat Islam telah mendapatkan pengampunan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka berusaha dengan segala cara untuk memperdayakan umat manusia agar terjebak dengan bujuk rayunya dan kembali dalam kenistaan dan kesesatan. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya iblis laknatullah berteriak keras pada setiap hari raya, yaitu para pasukannya berdatangan berkumpul di sisinya. Mereka berkata, "Wahai pemimpin kami, siapakah gerangan yang telah membuat Tuhan murka? Biarkan kami hancurkan." Iblis menjawab, "Bukan siapa-siapa, tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad, maka hendaklah kalian sibukkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, dan juga hawa nafsu syahwat, larang-larangan Tuhan dan minum-minuman keras, sehingga Allah menjadi murka kepada mereka." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tekad dan janji iblis untuk menggoda manusia telah diikrarkan di depan Tuhan setelah dia diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah sampai hari kiamat. Dengan segala kelicikan, iblis dan pasukannya berusaha untuk menyesatkan umat-umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tijadu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan mendatang dan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian seraya akan mendatangi mereka dari arah muka dan belakang, serta dari arah kanan dan juga kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang yang bersyukur." Oleh sebab itu, marilah kita pertahankan kondisi suci ini sekuat-kuat kita. Jangan sampai kita terbujuk rayu dengan tipu daya setan yang selalu ingin menggodai kesucian yang telah kita raih dengan susah payah ini. Jangan sampai kita laksana seorang peminta yang menguraikan dan mencerai-beraikan yang sudah dipintal dengan sempurna, sebagaimana yang digambarkan Allah di dalam firman-Nya, "Wala takunu kallati taqadat 'ailaha min ba'di quwwati anakasa," yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya momentum Idul Fitri ini yang penuh berkah dan ampunan ini untuk bersilaturahim, bersimpuh di hadapan orang tua, menjunjung sanak saudara, mengunjungi sanak saudara, sahabat, dan orang-orang terdekat. Sebagaimana kita adalah makhluk sosial
yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Sadar atau tidak, kita sering melakukan khilafan dan kelalaian. Bahkan mungkin dengan sengaja kita berbuat dosa dan kesalahan. Dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni umat manusia. Marilah kita sama-sama memohon maaf dan memberi maaf kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqatu'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin." Yang artinya, janganlah kamu memutuskan hubungan persaudaraan dengan saling bertolak belakang, jangan saling emosi, jangan saling dengki, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya selama di atas 3 hari. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah khutbah Hari Raya Fitri yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri ini kita benar-benar kembali menjadi fitri, hakikat kemanusiaan dan fitrah keaslian kita, sebagaimana manusia yang suci dan mulia, sehingga akhirnya kita bisa husnul khotimah dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fairinal aminin amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sahib. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.